Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden Joko Widodo akhirnya resmi mengumumkan reshuffle kabinet setelah ditinggal oleh dua menteri dari fraksi PDIP sekaligus. Kita ketahui dua menteri ini adalah Menteri Sosial dan juga Menteri Sekretariat Kabinet, yaitu Ibu Tri Risma Haryani dan juga Bapak Pramono Anung. Dengan dicopotnya atau mengundurkan dirinya dua pos menteri ini, tentu Presiden Joko Widodo harus bertindak cepat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Kementerian Sosial dan juga di Sekretariat Kabinet. Sementara itu teman-teman, informasi terkait reshuffle yang akan segera dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kita dapat dari kompas.com di salah satu artikel yang berjudul Presiden Joko Widodo buka opsi reshuffle usai dua menteri mundur, pengamat siapapun penggantinya tak akan signifikan. Kita bakal cek dulu teman-teman, ini press release-nya. Dilansir dari kompas.com, Direktur Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayetno menilai perombakan reshuffle kabinet yang dilakukan sekitar 1,5 bulan menjelang pemerintahan baru tidak efektif. Hal ini menanggapi Presiden Joko Widodo yang membuka peluang untuk melakukan reshuffle kabinet usai dua menterinya di Kabinet Indonesia Maju, Pramono Anung dan Tri Risma Haryani mengajukan mundur karena ikut pilkada. Sisa waktu kurang lebih 2 bulan ini, siapapun menteri penggantinya pastinya tidak akan 100% efektif. Waktunya sangat terbatas dan tidak akan bisa melakukan apapun yang sangat signifikan, kata Adi kepada kompas.com pada Sabtu, tanggal 7 September 2024. Ada yang menyampaikan, jika akan dilakukan reshuffle, penggantinya hanya sekadar mengisi kekosongan jabatan. Mereka sulit untuk memperbaiki kinerja yang ditinggalkan menteri sebelumnya dengan sisa waktu yang sangat-sangat terbatas. Waktu kurang lebih 2 bulan ini tentu tidak efektif. Dengan reshuffle, siapapun menterinya yang diganti tidak akan banyak berbuat apapun untuk melakukan perbaikan atas kinerja kementerian, ucap dia. Di sisi lain, Adi tidak memungkiri Presiden Joko Widodo bisa saja menggunakan momentum pengunduran diri Risma dan Pramono untuk melakukan reshuffle kabinet. Namun, lagi-lagi Adi menyatakan hal itu tidak akan mengubah kinerja menjadi lebih baik. Ia menduga reshuffle tersebut dilakukan karena faktor-faktor lain seperti politik, bukan karena alasan kinerja para menteri yang sudah menjabat selama ini. Karena faktor politik, faktor like or dislike atau faktor kongsi politik yang tidak lagi sejalan dengan Jokowi. Ya, mungkin menteri-menteri dari PDIP yang disasar kalau betul reshuffle itu akan dilakukan dengan menggunakan momentum politik mundurnya Risma dan Pramono, jadi bukan karena alasan kinerja dan yang lain tapi murni karena faktor politik, jelas Adi. Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo membuka peluang perombakan reshuffle kabinet usai dua menteri Kabinet Indonesia Maju mengajukan mundur dari jabatan. Kepala negara mengungkapkan dua menteri itu sudah mengajukan surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dari Tri Risma Haryani sudah ditandatangani, sedang surat pengunduran diri Pramono belum ditandatangani. Ya, bisa reshuffle, kata Jokowi saat usai meresmikan flyover Juanda 9, jembatan kalender Hamilton dan pelaksanaan impres jalan daerah di Jawa Timur, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejalan dengan itu, Presiden Joko Widodo juga menerbitkan keputusan Presiden Kepres nomor 100/P tahun 2004 tentang perberhentian dengan hormat Tri Risma Haryani sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pada hari ini. Perberhentian tersebut disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa Risma kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut. Kemudian ia menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas PLT Menteri Sosial usai Risma mundur dari kabinet. Presiden Joko Widodo juga menunjuk Bapak Muhadjir Effendi, Menko PMK sebagai pelaksana tugas wewenang dan tanggung jawab Mensos sampai diangkatnya Mensos, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Adi Dwi Payana Jumat tanggal 6 September 2024. Teman-teman, kalau misal kita melihat dari artikel ini, memang kalau misal kita lihat jangka waktu yang hanya 1,5 bulan, ini memang tidak efektif 100% untuk memperbaiki kinerja Kementerian Sosial, juga Kementerian Kabinet, ya Sekretariat Kabinet. Tapi tetap saja
kedua kementerian ini tidak boleh kosong karena tetap harus ada yang mengurusi. Jadi reshuffle bukanlah sebuah alasan politis, tapi memang sebagai struktural di pemerintahan. Kalau misalnya ada kementerian yang kosong, memang harus langsung diisi oleh penggantinya, baik itu PLT atau menteri baru yang nanti akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Masalahnya teman-teman, yang nanti akan dilantik itu apakah dari kader PDIP lagi atau bukan? Ini tentu adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo, dan tentu Megawati PDIP juga tidak bisa melakukan intervensi seperti dahulu kalau misalnya PDIP dulu masih bersama Pak Jokowi. Saat ini PDIP sudah terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai oposisi dan memisahkan dirinya dari negara, dari pemerintahan kabinet. Jadi jelas saya yakin pengganti dari Menteri Sosial dan juga Menteri Sekretariat Kabinet bukan dari kader PDIP, tapi bisa saja profesional yang memang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin kedua kementerian ini selama 1,5 bulan mendatang. Nah teman-teman, untuk melengkapi video kali ini kita juga mau tampilkan ini dua pernyataan dari mantan Menteri Sosial dan juga mantan Menteri Sekretariat Kabinet ya, Pramono Anung dan juga Tri Risma hari ini terkait pengunduran dirinya dari kabinet. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Ada update nggak Pak yang soal yang untuk pengunduran diri itu Pak? Kan udah saya sampaikan bahwa saya secara resmi sudah menghadap Bapak Presiden dan juga Menteri Sekretaris Negara. Saya menyampaikan karena sebagai Menteri Sekretaris Kabinet kan bekerjanya nempel ke Presiden, tidak bisa meninggalkan begitu saja, tetapi saya sudah menyampaikan tanggal 22 September karena itu adalah waktu ketika pasangan gubernur dan wakil gubernur itu ditetapkan KPUD. Maka begitu ditetapkan saya juga secara keseluruhan harus sudah mempunyai rencana mundur. Dan sudah saya sampaikan, tetapi saya sampai dengan tanggal 22 September masih harus bekerja seperti biasa. Contohnya tanggal 11 Presiden masih sidang kabinet paripurna di IKN, saya harus mempersiapkan itu, saya persiapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk laporan, risalah dan sebagainya. Di era pergantian kekuasaan ini kan harus juga ada, dan itu yang sedang dipersiapkan. Ya, sebagai Roy Surya NU, hari ini saya bertemu, saya memohon doa restu, bersilaturahmi. Saya juga berkomunikasi dengan beliau, kalau memang nanti menjadi amanah saya, maka warga NU tentunya juga menjadi bagian utama dan terutama yang juga harus mendapatkan perhatian secara khusus siapapun yang memimpin Jakarta ini. Dan saya bersyukur banget, walaupun hari ini jadwal padat diterima beliau tadi waktu saya datang cuma satu, ini NU modern sama NU yang nggak modern. Kalau NU modern kan on time, saya kan on time. Kalau nggak modern ya biasanya telat gitu. Saya datang on time. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak video ya, ada pernyataan dari Bapak Pramono, penggalan ceritanya terkait pengunduran dirinya. Yang jelas teman-teman, kita berdoa semoga siapapun pengganti Menteri Sosial dan juga Menteri Sekretariat Kabinet bisa memimpin dua kementerian ini dalam waktu terbatas, minimal teman-teman tidak turun kinerjanya tapi bisa dipertahankan ya untuk Menteri Sosial, Kementerian Sosial dan juga Menteri Sekretariat Kabinet. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita tentu bakal tunggu update terbaru lainnya terkait reshuffle, siapakah yang bakal menempati Menteri Sosial dan juga Menteri Sekretariat Kabinet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.